ngerti ini tuh apa, harus udah jelas sebelum mendaftar ke beasiswa ini gitu. Karena akan disuruh bikin writingnya gitu. Writing itu apa? Penulisan kayak sakubung gitu ya, alasan kenapa mendaftar beasiswa tersebut. Oke, nah lanjut ya, Sigi. Ada Nihongo to Eigo no Gogaku Ryoku. Oke, Nihongo bahasa Jepang, to dan Eigonya bahasa Inggris. Jadi Gogaku Ryoku itu maksudnya kemampuan ya dalam berbahasa asing, yaitu bahasa Indonesia dan Inggrisnya sih yang paling bahasa Indonesia kan ini bahasa Jepang dan bahasa Inggrisnya yang paling utama gitu ya. Kalau minasang bahasa Jepangnya mungkin ya minimal mah N4. Tapi kalau Inggris ya TOEFL-nya misalnya di atas 500. Udah ada yang pernah ikut TOEFL? Belum sih Mungkin Kak. kalau belum ya, tapi nanti mungkin bisa dicoba. Itu juga bisa jadi penunjang mendapat beasiswa kalau misalkan belum dapat Nihongo nih. Belum dapat Nihongo, belum dapat sertifikat bahasa Jepangnya, boleh pakai sertifikat yang Inggris dulu gitu. Karena di sana pun nanti juga akan ada kelas bahasa Jepangnya sendiri. Oke. Hai, yo. Thank you nayo to Nihon no kanrensei. Thank you nayo. Artinya isi penelitian. Nah, itu yang saya bilang tadi ya. Kita harus tahu isi penelitiannya apa. To dan Nihon no kanrensei. Kanrensei itu artinya hubungannya sama Jepang. Jadi nanti minasan cocokin nih. Misalnya Jam-Jam tadi pengen budaya. Kenapa sih aku mengambil budaya ini dan apa hubungannya kenapa harus di Jepang gitu. Itu minasan harus berpikir secara matang gitu. Kenapa kan bisa penelitian di Indonesia, kenapa harus Jepang? Nanti akan ditanya seperti itu. Gitu. Terus nanti juga Rafisan juga ditanya, kenapa politik Indonesia, kenapa harus ke Jepang? Gitu. Minasang harus tahu benar-benar tujuannya Minasang untuk sekolah di sana. Gitu. Dan manfaatnya apa buat di Indonesia dan di Jepang itu sendiri. Oke. Lanjut segi. Sini ada Tekisetsu na Sorui Junbi. Oke. Tekisetsu na Sorui Junbi kita harus mempersiapkan ini sendiri. Dokumennya itu sendiri ya. Itu dokumennya harus yang akurat. Jadi mulai dari dokumen ijazah gitu ya, akta lahir, itu kalau hilang juga dipertanyakan gitu. Terus ada kartu keluarga, pokoknya itu harus lengkap semuanya. Karena di sana memang ketat ya, kalau misalkan untuk kerja atau untuk mendapatkan beasiswa kayak gini, seleksi dokumennya sangat-sangatlah ketat dan rapi gitu. Jadi kalau misalkan ada yang hilang atau apa butuh konfirmasi ke mana gitu ya, entah itu ke kecamatan atau misalkan ke kelurahan gitu. Kayak gitu. Pastikan dokumennya aman. Oke, yang keenam. Ichiji shiken to mensetsu no aisatsu. Oke, gimana sih kita lewatin ya Ichiji itu untuk mendapatkan ujian ujian tahap mensetsu-nya ya. Mensetsu atau interview. Oke, ini dia persiapan interview beasiswa Max-nya. Oke, jadi mensetsu atau interviewnya ada dua pilihan. Kalau minasang di luar Jakarta ya, kan karena kedubes itu ada di Jakarta, itu bisa online. Tapi kalau misalkan dirasa masih dekat sama Jakarta, masih bisa ke kedubes gitu ya. Atau mungkin minasang emang ya udahlah maunya offline aja gitu ya. Apply-nya ya ya udah datangnya ke kedubes Jepang gitu. Hai, ya kita dari offline dulu. Jadi kalau dalam bahasa Jepang
Offline tuh jadi offline. Ya. Offline no baai wa. Kalau kasusnya offline nih, do surebai desu ka? Gimana? Oke, kita lihat kasus kalau offline. Yang pertama, kita harus perhatikan apa? Manner. Ya, mensetsu no mana. Mana itu manner. Jadi percuma misalkan udah persiapkan percakapan dengan baik gitu ya. Materi sudah oke, segalanya sudah oke, tapi misalkan mannernya kurang nih di hadapan si interview interviewnya kan si pewawancaranya udah minus gitu. Karena pengalaman sensei juga ya, itu nemenin siswa tapi itu mindset magang sih ya. Kalau misalkan dia bagus secara kosakata, secara tata bahasa, tapi ketika dia berpakaian kurang rapi atau postur tubuhnya kurang baik, itu menjadi nilai minus di mata orang Jepangnya sendiri gitu. Jadi itu manner penting. Oke, gimana sih manner yang baik ketika mensetsu atau interview? Nah, yang pertama, jikang gensu. Apa itu jikang gensu? Jikang, misalnya waktu. Gensu, nah, jadi tepat waktu ya. Seperti yang Minasang tahu sendiri ya, orang Jepang tuh suka dengan orang yang tepat waktu. Mereka sangat menjaga waktu. Jadi kalau misalkan dibilang interviewnya jam 10 pagi, ya udah kalau bisa sejam sejam kan sejam sebelum atau setengah jam sebelumnya sudah sampai di kedubesnya. Ini kalau untuk offline ya. Kalau online mah siapin apa kontak yang bisa dihubungin aja terus stay aja jangan dimatiin ya. Jangan mode DNB. Oke. Hai, itu dia foto. Nih, bukuso. Apa itu? Bukuso. Bukuso tadinya pakaian. Kita lagi pakaian minasan ketika nanti sebelum interview. Hai, kaiken de mainasu yoka o sarenai yo. Do sureba ii desu ka? Oke, supaya Mainasu itu maksudnya minus ya. Supaya penilaiannya tidak dianggap minus ya. Do surebai desu ka? Harus bagaimana nih kita berpakaian? Oke. Yang pertama, Josei no Fukuso. Ya. Oke, di sini ada Josei nggak? Perempuan? Nggak ada ya. Coba saya cek apakah ada yang menyusul join Zoom sebentar. Oh, nggak ada ya. Berarti hanya jam-jam dan Rapisang. Oke, nggak apa-apa ya. Ini buat pengetahuannya Minasang aja. Kalau pakaian perempuan itu seperti apa? Oke, nah ini ya. Terus pakai jaket atau blazer ya. Dan warnanya itu kalau bisa jangan yang cerah. Kalau bisa yang gelap seperti hitam, abu-abu, atau navy. Oke. Nah, ini untuk skato. Skato itu rok ya atau pantsunya ya. Untuk rok periksa panjangnya rok hingga lutut. Oke. Untuk kutsu ya atau pantusu katanya. Itu hindari desain dengan ujung sepatu terbuka seperti open toe. Untuk kabang, kalau kabang wanita kan macam-macam ya kabang di tas. Jangan di atas ukuran, jangan. Kalau bisa di ukuran A4 untuk menyimpan dokumen dokumen tanpa harus melipatnya. Kenapa? Karena takutnya dokumennya lecek atau misalkan terlipat, nah itu bahaya. Jadi mereka tuh suka kerapihan, bahkan kalau misalkan nyimpen uang pun ya, mereka sangat rapi, tidak pernah dilipat-lipat gitu uang cashnya. Jadi mereka akan pakai dompet panjang, kayak gitu. Nah ini untuk pakaian laki-laki ya, jadi kalau untuk laki-laki itu disebutnya dansei. Kalau dari perempuan, josei. Dansei no fukuso, ya, atau komonori, ya, bagian setsu. Hai. Ina atau waisatsu. Ina itu maksudnya untuk innernya sendiri ya.
yang kemeja